itu penciptaan rohani itu melalui firman Tuhan. Ini, jadi bagaimana nanti kehidupan kita itu, bagaimana sikap kita mencari, menghargai, dan berani bergumul melakukan firman Tuhan. Jadi itu sebabnya ada yang tidak mau bersungguh-sungguh cari, ada yang hanya asal-asalan. Karena datang pun sekali ibadah itu belum tentu langsung ngerti loh. Jangankan sekali, mungkin 3 kali aja belum tentu. Nah, bagaimana nanti kerohaniannya? Saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan semakin melihat rencana Tuhan dan anugerah berkatnya kalau kita memperhatikan rencana Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat dalam pembacaan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berikutnya di atas, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bisa mengutamakan firman, karena segala anugerah dan berkat kita bisa terima sejauh mana kita mengerti firman Tuhan. Sebabnya kita baca bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sangat penting kita harus benar-benar mengerti firman dan menjadikan firman pondasi dalam semua hidup kita, dalam semua gerak kita, dalam semua usaha kita, dalam semua kepemilikan kita. Itu semua harus berdasar firman, supaya ada perlindungan dan supaya ada keteguhan, ketetapan. Sehingga kalau kita boleh baca dalam Injil Matius pasal yang ke-7, saya suka kita akan baca ini. Dua macam dasar. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini adalah dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi hidup kita itu digambarkan dengan rumah. Perlindungan, kekokohan rumah itu ada di dalam dasar ya pondasi. Sebabnya kalau kita juga membangun rumah harus kuat pondasinya. Saya bersyukur ya walaupun saya bukan orang pintar banget ya, tapi sedikitnya untuk di Jakarta ini saya sudah mendirikan 2 rumah. Ya, saya sendiri yang ya istilahnya arsiteknya, cuma ngambil tenaga tukang-tukang yang bahasa Batak Holanda menggugui. Tapi segala sesuatunya saya yang merancang. Dan anehnya tanpa gambar, saya hanya ngomong begini. Ya jadi juga, dan sampai sekarang masih kokoh. Dan yang dihantam itu, walaupun itu ditempa banjir, tapi sekarang tetap masih kokoh. Ya, ini saya hanya kasih gambaran, saudara-saudaraku. Jadi di sini disebutkan mendirikan rumah di atas batu. Itulah yang mendengar perkataan Tuhan. Mendengar dan melakukan itu bijaksana. Dan mendengar dan melakukan itu dapat kekuatan kokoh, tidak hancur, walaupun ia ada tantangan, ada di dalam beberapa perumpamaan yang sama. Kalau kita perhatikan, satu datang banjir, dan ayat 27 juga ada hujan, banjir, angin melanda rumah itu, dan yang tidak di atas batu, artinya tidak mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, hancur. Sekarang kehidupan kita terlalu banyak tantangan hidup. Ya, tantangan hidup dalam segala hal. Hanya dari keadaan, contohnya polusi saja. Sekarang udara sudah semakin kotor, tidak lagi sejuk pada waktu dulu. Ekonomi semakin sulit, hati manusia semakin sulit. Ya, kalau dulu saya ingat kami dalam masa-masa kami anak-anak hanya di pelototi aja sudah harus ngerti. Ada artinya jangan terusin, mari, atau gimana. Kalau sekarang diteriaki pun dijebel pun malah masih melawan. Udah berbeda. Jadi itulah, sekarang ini tantangan hidup itu semakin sulit. Jadi cuaca pun, keberadaan hati manusia, dan tantangan-tantangan yang lain, ya serangan sakit penyakit semua. Tetapi inilah ada janji Tuhan. Bila kita memperhatikan firman Tuhan
dan suka melakukan, maka kita bagaikan rumah yang dibangun di atas dasar yang teguh. Dan dasar yang teguh, batu karang itu adalah firman, dan itu juga adalah Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya tadi kita sudah baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, dan saya baca lagi ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Itu hanya menunjuk kepada Yesus, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Ya. Jadi Yesus Kristus, dia firman yang menjadi manusia. Dia juga disebut batu karang yang teguh. Makanya ada nyanyian juga, kalau kita juga suka menyanyikan, nah itu juga nyanyian kita, batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Nah, jadi segala kesulitan, dia batu karang perlindungan yang teguh. Apa saja pun, dia batu karang yang teguh. Dan nanti kita akan semakin melihat, sangat penting kita harus semakin mendengarkan firman Tuhan, harus semakin berusaha mengerti, harus semakin berusaha melakukannya melebihi dari segala sesuatu, dan kita bukan rugi, justru kita akan sangat terberkati. Itu sebabnya sikap kita kepada firman Tuhan harus semakin meningkat, semakin menghargai, semakin menjadikan dia posisi yang terutama dalam segala kehidupan kita. Karena semua anugerah, semua berkat sampai masa depan kita ditentukan bagaimana sikap kita kepada firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saya memperhatikan, kalau dianggap ya tidak terlalu penting firman Tuhan, bahkan ya tidak bisa meningkatkan, kita dalam seminggu baru 3 kali saja kebaktian, tapi sebagian ya hanya sekali saja sudah merasa cukup, dan itu pun kadang-kala kurang diperhatikan, karena sebagian ada tak bagaimana lah, diganggu nyamuk lah, diganggu semut lah, diganggu mau pipis lah, ya ke toilet lagi lah, apalah. Jadi sudah sekali seminggu itu pun belum bisa langsung. Itu pun kalau nggak ada hatinya berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada roh Tuhan, dia tidak mengerti. Padahal segala pertolongan, segala berkat sampai hidup yang kekal, itu bagaimana sikap seseorang terhadap firman. Karena kita memperhatikan segala sesuatu jadi karena firman Tuhan. Saya kalau perhatikan ini Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Itu bobotnya itu sama dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah ini tersendiri, Allah menciptakan langit dan bumi. Saya mau ajak kita melihatnya di dalam Kejadian pasal 1. Jadi apa yang kita baca dalam
Yohanes tadi sama bobotnya dengan ini. Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini tersendiri. Baru ya ayat 3, berfirmanlah Allah. Ini adalah menjadikan segala sesuatu firman itu. Nah, firman itu, supaya nanti kita lihat firman itu juga menjadikan kita layak menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Kalau tidak ada dalam kita, ya tidak berdasar. Karena segala sesuatu harus dari firman itu. Berfirmanlah Allah, ini ayat 3. Ini yang pertama. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini pekerjaan firman Allah yang pertama. Sesudah Allah itu sendiri menciptakan langit, bumi. Ya. Jadi firman Allah yang pertama menjadikan terang. Baru ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Ini pemisah. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari kedua. Baru ketiga, 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ini terjadinya ada laut, ada darat, baru Allah, ya, ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Itulah hari yang ketiga. Hari yang keempat, ayat 14, berfirman Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Nah, inilah matahari, bulan, dan bintang. Hanya dengan firman Allah maka jadilah semuanya. Yang kelima, ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang bergerak. Jadi burung dan binatang-binatang laut, itulah hari yang kelima. Dan saya lihat ini arahnya adalah kasih Allah kepada manusia. Allah tidak menempatkan manusia di dalam suasana yang gelap, maka dia ciptakan terang terlebih dahulu. Allah tidak mau menciptakan manusia di tempat yang campur baur. Jadi harus jelas. Nah, jadi anak Tuhan juga jangan campur baur. Biasanya campur baur, ya, gelap bersembunyi terang, terang bersembunyi gelap, ya, sehingga ya
berhidup siang malam, ya gelap sama terang. Tapi Tuhan harus ya gelap, ya gelap, ya terang, ya terang. Tapi kita harus ya, jadilah anak yang terang. Hari yang ketiga, ya ini cakrawala, dan ada memisahkan air dan darat. Baru selanjutnya menciptakan biji-bijian. Itu semua untuk manusia, ya, sehingga makanan, air bersih juga, minuman, itu sebelum manusia diciptakan dulu. Jadi Tuhan itu untuk manusia ini, saya perhatikan luar biasa baiknya. Tapi banyak orang tidak mengerti kasih Allah yang sesungguhnya, tidak mengikuti. Dan banyak orang, istilah kata Jawa, ya, tidak ngeh katanya begitu ya. Ngeh, itu saya sering dengar begitu. Jadi ya tidak mengerti lah. Nah ini, jadi kita sudah lihat dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ya itu benda-benda penerang. Tuhan sediakan itu semuanya. Hari yang kelima, ya itu Tuhan menciptakan ikan yang kita senang, kita ya masak, kita makan, dan juga ya binatang-binatang itu Tuhan. Ya di sini air dan burung, ya ini. Jadi termasuklah ayam itu bagian burung juga, jenis burung. Nah jadi yang senang makan ayam, itu Tuhan ciptakan hari yang kelima. Nah keenam, binatang-binatang darat bersama dengan manusia. Itu sebabnya sini harus kita meningkat dari binatang. Sebab kalau tidak nanti manusia sama binatang itu dekat. Makanya kalau disebut manusia binatang, wah repot itu nanti. Ya jadi kita harus benar-benar diciptakan Tuhan lebih dari semuanya. Sampai pun binatang itu adalah kelengkapan kebutuhan manusia, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Saya memperhatikan begitu besar kasih Allah bagi kita, sehingga kalau kita lebih maju lagi, ya karena yang ada itu alam, malaikat, makhluk ciptaan Tuhan, manusia, bersama dengan tadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu sampai keenam bersama manusia, binatang-binatang di darat itu, ya. Tapi manusia itu sangat dikasihi Tuhan, melebihi dari semuanya. Dan semua itu Tuhan berkata, kuasailah semuanya. Ya, kita boleh lihat itu mulai dari penciptaan manusia, mulai 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini satu hal yang luar biasa. Saudara-saudaraku, kita ini menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita boleh berkata kepada orang, mulailah bicara BABI kan, atau apa itu kita berdosa loh kepada Tuhan. Karena Tuhan ciptakan manusia itu, ya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu gambar rupa Tuhan. Jadi kalau kita berkata BABI, itu langsung itu kena kepada penciptanya. Karena pencipta itu
sudah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi sejauh manapun kita seandainya panas di hati, jangan sampai bilang orang dengan sebutan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Marah sih marah, cuma kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Ini ada bisa marah bagaimana? Kan manusia masih punya banyak keluhan. Hanya satu, jangan bilang BABI atau B1. Jangan, nanti kita langsung sudah menghina Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi ini adalah betapa lebihnya manusia di mata Tuhan. Jadi makhluk-makhluk yang ada lagi, ya, termasuk makhluk surga, makhluk kekekalan, itulah malaikat. Tapi malaikat bukan segambar serupa dengan Allah. Tapi kita serupa segambar dengan Allah. Ini saudaraku. Dan kalau saya lihat juga kasih Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, kurang kita ini bersyukur. Kenapa? Dan kalau malaikat sekali berdosa nggak pernah lagi diampuni. Tapi kita, Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, yang kalau mau dibaca-baca lah. Ya. Batu. Yohanes 1 ayat 9. Iya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ini benar dan ini tidak salah. Hanya jangan karena itu selalu berbuat hal yang sama. Nah, contohnya kalau kelas 1 SD nilainya 5, 5,5, 5, 5,5, ya, baru dia masih bisa naik kelas. Nanti kalau kelas 2, ya, jangan kesalahan itu lagi, ya. Apalagi sudah SMP, jangan kesalahan itu lagi. Nanti kapan kita bisa meningkat kalau itu? Nanti itu bisa menjadi keras, degil. Dan itu sudah terus itu saja. Itu manusia degil jadinya, manusia keras. Jadi kalaupun Tuhan mengampuni, umpamanya nanti berhasil dari SD, meningkat, berhasil dalam SMP, meningkat lagi, berhasil dalam SMA, meningkat lagi. Jangan terus-terus pelajaran SD salah-salah, minta ulang lagi, minta ulang lagi. Ya, di dunia ini aja tidak laku. Apalagi lagi kamu SD umum sudah bapak-bapak. Nah, begitu. Ya, sampai sekolah ini cuma mau bawa apa, ya gitu. Jadi makanya saudara-saudaraku, bukan berarti kita pakai kekurangan Tuhan itu bisa berulang-ulang yang sama. Walaupun Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala, itu karena ada bertahap, tapi sangat dibutuhkan sampai kita nanti diciptakan yang tersulung dari semuanya. Nah, ini harus sampai ke situ. Sebabnya firman Tuhan juga
Jangan hanya firman Tuhan tentang berkat-berkat. Jangan tentang hanya mengenai keselamatan. Harus seluruh firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau kita bisa mendengar seluruh, itu kemurahan. Itu sebabnya saudaraku, sebenarnya kita tidak cukup hanya sekali kebaktian. Banyak belum bisa menggunakan, sudah merasa cukup sekali. Sepintar apapun tidak cukup saudaraku, karena firman Tuhan ini terlalu banyak. Tuhan menciptakan tubuh kita yang dalam rencananya Dia berkata, marilah kita menciptakan. Tapi di dalam pelaksanaannya Tuhan juga bekerja dengan tangannya. Kita mau baca Kejadian pasal yang kedua. Ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kita loncat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Kata membentuk ini itu tidak hanya berkata, itu ada pekerjaan, ya, tindakan. Inilah, dan sebabnya manusia itu adalah ciptaan yang paling tinggi dan paling mulia. Biar itu kita pertahankan di dalam kita, dan kita benar-benar dalam posisi yang tertinggi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi tidak cukup hanya berkata, tidak cukup seperti pada hari yang pertama, jadilah terang. Jadi, tadi jadilah ikan di laut berkeriapan, jadilah juga burung-burung. Jadi itu dengan berkatanya. Tapi kalau manusia, jadi Tuhan juga menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu jadi makhluk yang hidup. Saudara-saudaraku, itu adalah penciptaan di dalam jasmani. Sekarang kita akan melihat firman mencipta hal yang rohani. Dalam Roma pasal yang pertama, saya mau mengajak kita membaca ini. Kita mau lihat dulu dalam Roma pasal yang pertama ini 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan
dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kita baca juga Roma 10 ayat 17 dan bantu tuh. Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, jadi mulai kita lihat di sini ada pendengaran akan firman Kristus. Jadi di sini adalah penciptaan rohani. Karena tadi adalah penciptaan tubuh jasmani. Sekarang adalah penciptaan rohani. Kolose 1 ayat 16. Bantu lagi. Kolose 1 ayat 16. Ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, itu penciptaan rohani itu melalui firman Tuhan. Ini, jadi bagaimana nanti kehidupan kita itu, bagaimana sikap kita mencari, menghargai, dan berani bergumul melakukan firman Tuhan. Jadi itu sebabnya ada yang tidak mau bersungguh-sungguh cari, ada yang hanya asal-asalan. Karena datang pun sekali ibadah itu belum tentu langsung ngerti loh. Jangankan sekali, mungkin 3 kali aja belum tentu. Nah, bagaimana nanti kerohaniannya? Nah, kita baca lagi dalam tadi kalau saya 1 ayat 16 sudah. Nah, kita baca lain Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, jadi semua dari firman Allah menjadikan. Banyak yang kita akan baca dulu bagaimana kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Sekarang saya mau mengajak kita baca Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara masih ingat jemaat yang sulung bagi Tuhan adalah 144.000. Haleluya. Ya, coba dibaca ulang Wahyu 14 ayat 4. Itu sama-sama ya, biar semua kita semakin meresapi dan semakin kita mengerti kenapa kita harus beribadah, saudara-saudaraku. Nah, Wahyu 14 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana dia pergi.
Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi menjadi korban yang sulung ini adalah bagaimana kita menghargai firman dan bersikap dengan firman Tuhan sampai kita mengalami kehidupan yang bagaikan perawan yang tidak mencemarkan diri. Karena di sini semua bukan dalam arti huruf. Sama dengan yang sulung itu adalah karena perbuatan. Saya sudah terangkan kalau Yakub itu bukan yang sulung. Yang sulung adalah abangnya siapa? Esau. Tapi karena perbuatannya, sikapnya, dia menerima hak sulung. Yusuf itu bukan yang lahir pertama secara jasmani, bukan. Tapi karena perlakuannya, perbuatannya, tidak ada kepahitan, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau mau bertobat harus usahakan supaya diberkati Tuhan. Apa ini semua selesaikan tuntas. Baru kalau enggak nanti kalau masih bisa mendapat kekurangan. Tapi kalau apalagi yang sulung tidak bisa lagi. Yang sulung itu berkat terutama. Tapi itu benar-benar mendengar firman Tuhan sampai berkelakuan, tidak bercacat celah. Inilah. Dan yang dianggap sulung itu 144.000 yang ditebus sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Jadi kesana nanti firman Tuhan itu sasarannya, ciptaan itu kesana. Ini sebabnya kalau firman hanya tentang kesembuhan, tidak bisa. Hanya tentang berkat, tidak bisa. Makanya harus ada pendengaran mulai dari awal. Ini kita di sini pintu gerbang keselamatan, tentang korban Yesus, tentang memilih hidup lama, pertobatan yang sesungguhnya, hidup dalam Roh Kudus, menghargai firman itu meja roti, baru hidup dalam buah-buah dan jabatan Roh Kudus itu pelita, menyerahkan diri sepenuh tunduk kepada firman Tuhan. Harus sampai segitu supaya tirai itu robek, baru kita meningkat dari ruang suci kepada ruang Maha Kudus, baru itulah tempat dari 144.000 yang sulung ditebus oleh Tuhan. Sebenarnya kalau saya lihat pemberitaan firman, memang senang tentang berkat-berkat langsung maju. Sebabnya kalau gereja bikin tidak ada singgung dosa, tapi hanya memberitakan berkat-berkat, teologi kemakmuran, banyak sekali yang suka. Berdosa pun tidak masalah, tapi harus didoain terus diberkati. Tapi firman Tuhan bilang, Matius 16 ayat 26, kira-kira siapa tahu isinya? Baca kalian. Kalau kamu memiliki semua isi dunia ini, dan kalau juara apa untungnya? Tahu baca, biar jelas.
Matius 16 ayat 26. Ya, Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? ya. Jadi kita kalau hanya untuk di dunia ini, kita ya mengharap kepada Tuhan, kepada Kristus, ini kita masih di bawahnya orang Malang. Orang Malang, bukan penduduk kota Malang. Susah di bumi, tapi melebihi dari orang Malang. Saya ingat itu 1 Korintus 15 ayat 19. Saya ingat, coba deh. Korintus 15 ayat 19. Ya, Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. bukan hanya Malang ya, paling. Nah itu, biarpun dapat mobil, pegang dapat mobil, pegang dapat sepeda motor, pegang dapat rumah, semua dapat. Oke lah, itulah karunia dia kalau benar. Tapi saya pikir gak ada yang begitu juga. Tapi seandainya pun itu, sehingga langsung dikatakan, biarpun semua dunia ini bisa didapat, apa untungnya? Intinya kita ini semua harus semakin mengerti, semakin meningkat, tahu, melihat mana pegangan kita, mana pondasi kita. Memang ada enak, berkat, ditolong, ya memang itu baik. Tapi saudaraku, bukan itu tujuan, bukan itu sasaran, bukan itu intinya. Kalau kita ditebus menjadi yang sulung bagi Tuhan, itu inti. Tapi bagaimana untuk mendapatkan itu? Sudah dicipta di dalam jasmani. Itulah jasmani kita. Tapi itu belum cukup. Karena yang dari Adam itu sudah ada gen dalam kita berdosa. Tapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan itu gen menjadikan kita yang sulung bagi Allah itu. Ini saudara-saudara, itu sebabnya tidak cukup kita hanya sekali datang. Sekali datang dengar firman udah cukup. Saudara-saudaraku, kalau saudara perhatikan, setiap kita hari Rabu harus beda dengan hari Minggu. Setiap kita hari Sabtu juga beda. Rugi kalau kita nggak dengar. Sebabnya kita harus semuanya kita meningkatkan. Kita yang ada di sini tingkatkan. Kalau istri, suami, anak, ya, suami, istri, anak, semua lagi yang lain-lain lagi yang mana bisa kita ajak. Harus saudara-saudaraku untuk menjadi yang sulung supaya semua perbuatan kita menyenangkan Tuhan. Dan cukup kita sekali kebaktian, sekali minggu. Sebenarnya saya juga berumur. Saya tidak mau hanya berkat. Hanya sembuh. Ya, memang itu bisa, saudaraku. Tapi itu namanya di dalam penginjilan. Supaya mereka tertarik kepada Tuhan. Tapi sesudah diinjili harus siapa bisa lanjut? Diajar. Jadi sesudah halaman tingkatkan ruang suci, tingkatkan ruang Maha Kudus. Daerah tentang berkat-berkat, oh bisa sampai begitu. Enggak, itu tadi bukannya ada, oh mataku kali
Kayak ada tunjuk-tunjuk ini. Enggak ya? Iya, kacamata aku kena ini. Jadi kelihatan seperti ada tunjuk, rumahnya enggak. Nah, jadi harus begitu. Ada peningkatan. Jadi kita juga semua harus mengerti. Sampai kita melihat orang itu, masalah berkat, langsung bergairah. Saudara-saudaraku, kalau kita bergairah bukan karena kasih Tuhan, bukan karena firman Tuhan, itu belum kekristenan. Tapi kalau kita bergairah karena firman yang meningkatkan, mendewasakan, menyucikan, wah itu luar biasa. Nanti bisa menjadi yang sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan firman itu akan membawa kita semakin dikuduskan, semakin dikuduskan, semakin dikuduskan. Ini harus semakin disampaikan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mari kita sudah mulai sama-sama mengarah, sedikitnya mendoakan biar semakin terjadi firman yang mendewasakan, firman yang meningkatkan kerohanian di sini dan di seluruh permukaan bumi. Kita doakan biar itu semua semakin menjadi kebutuhan. Tapi sekarang ini saudaraku, begitu banyak gereja-gereja masih banyak berkecimpung berkat-berkat dalam kesembuhan itu baik, bahkan ya lebih meningkat lagi mengenai tentang firman keselamatan, itu baik. Tapi Yesus memberitakan firman keselamatan keluar. Tapi kalau sudah di dalam, Yesus berbuat apa? Mengajar, meningkatkan. Ini harus. Karena nanti kalau yang sulung itu adalah yang sudah dicipta oleh firman. Nah, bersama kita baca lagi Yakobus 1 ayat 18. Bersama kita. 1, 2, 3. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita berfirman kebenaran, supaya kita dapat pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini dari firman. Firman ini dari dua, dari sini. Tapi kita juga belum sempat itu, belum waktunya pada hari-hari yang lalu. Tapi sekarang Tuhan sudah lihat ini kebutuhan kita. Haleluya, saudaraku. Tidak hanya firman berkat, tidak hanya firman diberkati. Kalau saudaraku kita sungguh-sungguh cari kerajaan surga dengan kebenarannya, jangan takut makanan, minuman, pakaian, kesembuhan, harta benda. Kalau kamu mencari kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tambahan, saudaraku. Bonus itu semua. Ini orang belum tahu apa intinya bonusnya saja yang diminta. Karena apa? Hanya perkara dunia, adanya yang lain-lain. Jadi kerajaan surga adalah kita dicipta atas kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh firman. Jadi oleh firman. Sebabnya khotbah ini saudaraku harus mengerti, tidak hanya tentang kesembuhan, berkat, tidak, tapi harus sampai membawa kepada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kita harus di atas dari semua. Amin, saudaraku. Nah, ini. Kalau kita sudah semakin melihat ini, kita bersyukur, saudara-saudara. Biarpun capek-capek datang, bersyukur. Biarpun bergumul,
belum ada. Kita belum mengeluarkan darah, saudaraku. Haleluya. Kita belum terlalu, ya itu masih pergumulan yang biasa-biasa. Ini saudara-saudaraku. Saya kalau lihat di Bangladesh itu, walaupun itu dari berita untuk cari makan aja bisa sampai melebihi jam kerja umum, saudaraku. Gajinya dikit kecil, belum cukup untuk apa-apa, tapi mau, saudaraku. Tapi kalau kita dapat ibadah cuma 2 jam, ya, ini saudaraku, kalau udah lewat 2 jam sudah mulai repot. Ya, itu sebabnya Tuhan itu sangat baik bagi kita. Rencananya luar biasa bagi kita. Hanya kita sudah harus mengerti juga mana firman yang semakin menjadi kebutuhan kita, dan mana yang harus kita pergumulkan supaya banyak orang mengerti, banyak orang mendengar. Saudara-saudaraku, dari kegiatan kita, doakan juga pemberitaan ibadah ini biar yang menyebar kemana-mana. Haleluya, saudaraku. Kita juga makanya bikin Facebook, bukan itu gagah-gagahan. Kita bikin YouTube, bukan gagah-gagahan. Saya juga bersyukur ada saudara kita yang bisa mengupload itu, ya, sehingga itu berkatnya dia, bukan berkat saya cuma berkat omong. Jadi semuanya bikinnya, doakan, haleluya, sebarkan, supaya ada, saudaraku, bagian kita bekerja di dalamnya. Kalau Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita, mari kita juga memberitakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi inti dari semuanya, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi bukan firman penginjilan, bukan firman tentang keberkatan, bukan firman kesembuhan lagi, tapi firman kebenaran untuk menjadi yang sulung dari segala ciptaannya. Yang terutama, tadi kita sudah baca. Sebelum kita tutup, mari kita baca lagi bersama-sama Wahyu pasal 20. Tadi ayat yang berapa tadi? Wahyu 14. Ya, sudah semuanya. Biar kita mau datang kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Jadi oleh firman-Nya itulah kita caranya mengikuti. Jadi biasanya mengikuti lewat mata, tapi kalau ini harus lewat mata hati. Mata hati itu adalah mengerti firman, berani melakukan. Itu kita boleh mengikuti anak domba. Termasuk kita setia mendengarkan firman, itu kita mengikuti anak domba. Makanya mengikuti juga harus apalagi mendengar dan mengikuti. Ya ini, jadi melihat, saudara-saudara, ya, kemana dia? Nah, penglihatan kita dari firman dan melakukan. Nah itu kita berpraktek, saudaraku, mengikuti. Sebabnya kita semakin dengar, kita semakin mendengar, kita semakin mendengar, sehingga tanamkan dalam hati. Oh, berarti kami nggak cukup banyak sekali. Tapi di sini kemana saja, artinya semua firman harus sampai kita bisa mendengar. Kita berdoa biar itu semakin terjadi. Kita berdoa biar Tuhan buka terus rahasia firman-Nya.
Dan saudara-saudaraku, kalau Tuhan sudah lihat itu kebutuhan kita, pasti Tuhan semakin bukan. Bukan karena saya, karena kita dikasihi Tuhan. Tuhan berikan. Tapi memang yang ngomongnya itu saya, speakernya itu saya. Ya itu. Ya Tuhan sudah memang jadikan itu. Tapi saudaraku, Tuhan karena melihat kita, karena mengasihi kita, maka Tuhan berikan itu kepada kita semuanya. Dan berserahlah kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia. Ada Roh Kudus mengerjakan hati kita, sehingga hati kita damai dan sukacita, dan terus bertumbuh dalam Dia sampai siap bagi hari kedatangan yang besar pada kali yang kedua. Apalagi orang datang kepada Tuhan.